Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di hari Senin 19 Juni 2023. Hari yang baru Tuhan ciptakan untuk kita, dan marilah dengan ucapan syukur kita menerima nasihat yang Tuhan mau berikan kepada kita lewat renungan yang berjudul Orang-orang yang butuh kasih. Bacaan Alkitab diambil dari surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 dan 8. Yang akan kita baca sekarang adalah surat Galatia pasal 5 ayat 14. Demikian bunyinya. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Suatu hari di salah satu kota di Amerika, ada seorang pria berbahagia yang berjalan-jalan dekat sebuah taman. Dan saat itu ia melihat ada seorang pria lain yang kelihatan sangat sedih sedang duduk di bangku. Ia kelihatan sangat kotor. Rambutnya terlihat seperti tidak pernah dicuci selama sebulan. Pakaiannya sangat tua dan jelek. Sementara salah satu lengannya sepertinya mengalami luka atau mungkin patah karena ia terus menggendong lengannya itu. Di sebelahnya, ia melihat sebotol minuman keras, dan karena ia minum begitu banyak alkohol, maka pria ini mabuk meski jam baru menunjukkan pukul 10 pagi. Meski dalam keadaan mabuk, terlihat di wajahnya ada kesedihan yang begitu dalam. Kesedihan itu jelas terpancar dari wajahnya. Dan bagi si pria bahagia ini, ia adalah satu-satunya orang yang kelihatan sangat sedih dari orang-orang sedih yang lain yang pernah dilihatnya. Sangat jelas ia mengalami kesepian yang mendalam, kekecewaan, dan hatinya terluka. Sang pria bahagia memutuskan untuk duduk di sisi pria kesepian tersebut. Dan kebetulan memang masih ada tempat yang tersisa untuk ia duduk di situ. Tetapi meskipun si pria kesepian menyadari kehadiran seseorang di sampingnya, tapi ia tidak menghiraukannya ataupun memandang ke arahnya. "Halo," sapa si pria bahagia. Lalu dengan acuh ia menjawab juga, "Ya, apa yang kau inginkan?" Sambungnya lagi. "Bolehkah aku menolongmu?" kata pria bahagia menawarkan jasanya. Si pria kesepian mulai menceritakan tentang kehidupannya, bagaimana ia bekerja sebagai sopir bis, tetapi kini telah kehilangan pekerjaannya itu. Ternyata ia tidak punya keluarga, tidak punya teman, dan ia baru saja terjatuh, sehingga menyebabkan tangannya mengalami luka parah. Ia tidak punya uang, dan ia tidak tahu harus pergi kemana. Selama hampir seminggu, ia hanya makan ala kadarnya. Ia sama sekali tidak bahagia. Ia terus berbicara dalam waktu yang cukup lama, dan si pria bahagia terus mendengarkannya dengan sabar. Lalu ia berkata bahwa ia ingin melepaskan diri dari alkohol, dan pria bahagia meyakinkannya bahwa ia sanggup, pasti sanggup. Dan akhirnya ia menyingkirkan botol alkoholnya. Serentak si pria bahagia melingkarkan lengannya pada bahunya dan bertanya apakah ia bersedia jika didoakan. Ia pun menganggukkan kepala tanda setuju. Lalu pria bahagia berdoa agar Tuhan mengubah hidupnya menjadi baru, menyembuhkan lengannya, tetapi yang terpenting lagi agar Tuhan menyembuhkan luka-luka di hatinya. Saudara-saudaraku, laki-laki kesepian itu pun mulai tersenyum, dan saat itu terlihat ia sangat bahagia. Pria bahagia memberikan semua uang yang ada di dompetnya dan menyuruhnya membeli makanan serta pakaian yang baru. Saudara-saudaraku, banyak hal penting yang sebetulnya dapat kita lakukan untuk membuat hidup kita ini lebih berarti.
Di sekeliling kita, hampir selalu kita menemukan orang-orang yang butuh perhatian, butuh kasih, dan butuh doa yang akan menyembuhkan jiwa mereka. Kalau saja Yesus masih ada di dunia ini, maka ia akan terus berjalan, masuk kampung keluar kampung, dari satu kota ke kota yang lain, mencari dan merangkul serta mendoakan orang-orang yang seperti itu. Tetapi Yesus telah mempercayakan tugas ini kepada kita, agar dengan kasih Yesus yang ada di dalam diri kita, kita bisa memberikan kehangatan bagi jiwa seseorang. Karena itu marilah kita bangkitkan kepedulian kita terhadap orang-orang di sekeliling kita. Kasihi serta lakukan sesuatu agar luka-luka hati mereka sembuh, dan buatlah mereka berbahagia. Saya yakin setiap pribadi kita sudah pernah mempedulikan orang lain. Tetapi apakah kepedulian itu terus-menerus berlangsung? Sementara kita menerima lebih banyak kasih Kristus, biarlah kita juga lebih banyak menyalurkannya kepada orang lain. Karena kalau kita perhatikan, sangat banyak orang yang membutuhkan perhatian, kepedulian, doa kita, bantuan yang kita berikan, supaya mereka bisa merasakan ada kasih yang keluar dari diri kita, yang membuat hati mereka ayem, tentrem, dan bahagia. Sebagaimana Yesus sudah membuat hati kita ayem, tentrem. Sebagaimana Yesus sudah memberkati kita, marilah kita juga menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk terus mempedulikan orang lain. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas segala berkat yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami, terutama kasih-Mu, kepedulian-Mu saat kami berada dalam lumpur dosa. Engkau telah mengangkat kami, menyucikan kami dari segala dosa dengan darah-Mu yang mahal, yang tak ternilai itu, yang tadinya merah seperti kirmisi. Engkau sucikan dan cuci hidup kami ini sehingga menjadi putih seperti salju. Itu sebabnya sekarang kami mau menjadi orang-orang yang mempedulikan mereka yang dalam keadaan tertekan hidupnya, tidak pernah merasakan kebahagiaan, merasa dirinya terbuang. Mari Tuhan, berikan kepada kami mata rohani yang terbuka, berikan kepada kami telinga yang mau mendengar keluhan orang lain, dan hati Kristus, biarlah itu menjadi hati kami juga. Dengan demikian kami bisa menjangkau mereka dan membawa mereka kepada Yesus Kristus. Perlengkapi kami dengan kuasa-Mu Bapa. Roh Kudus mengurapi kami, supaya pada waktu kami berbicara kepada seseorang, hati mereka tersentuh. Terima kasih Bapa, kesempatan-kesempatan yang ada kami mau gunakan supaya dunia melihat bahwa kami anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang sungguh-sungguh memiliki hati seperti Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kesempatan untuk membahagiakan sesama selalu ada dalam hari-hari yang kita lewati. Selamat beraktivitas di awal minggu ini. Tuhan selalu ada dan selalu menyertai dan memberkati kita semua. Amin.